on church. Saya percaya kita semua bersuka cita karena kita punya Allah yang luar biasa baik, amin. Mari bersama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, karena kita boleh ada sampai hari ini karena kasih-Nya. Haleluya, come on. Katakan, You are God and I am not, so take your praise above my life. Everything, all I am, I'm holding on to your plan. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. Come on! You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Oh, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Come on, sing. You are good. Come on. You are God, I am not, so take your place above my life. Everything and all I am, I'm holding on to. Come on. My life is not my own, so come and take control, 'cause you alone are good. Come on, hey. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Come on, sing it. Hey. You are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. Sing it. You are good. Come on, church. There's no other name like Jesus. Like Jesus. Singing, there's no other name like Jesus. Like Jesus. Lebih keras lagi dong. There's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. Come on. There's no other name like Jesus. There's no other name like Jesus. Katakan, you are good all the time, and your love endures. Boleh tepuk tangan sama-sama dong. Come on, church. All the time, you are good. Sekali lagi, you are good all the time, and your love endures forever. You are good all the time, you are good. You are good. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Amen. Thank you, Lord. Saya mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya itu karena Yesus ada beserta dengan kami. Sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau bernyanyi buat Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami, karena Yesus baik dalam hidup kami, dan selama-lamanya Engkau tidak berubah, Bapa. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan,
bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia.
syukur Tuhan. Sebab kami tahu kami punya Allah yang setia. Karena kami tahu kami punya Bapa yang mengasihi setiap kami dengan sempurna. Hari ini Tuhan, kami mau bawa pujian kami dari hati kami, hati yang penuh dengan ucapan syukur dan kasih akan Tuhan. Biar mengalir dari hati kami Tuhan. Mari saya ajak kita semua angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saudaraku. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Bukankah Dia begitu baik? Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Dan selama-lamanya Engkau baik Tuhan buat kami. Yes. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu. Katakan ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. Happy Sunday everyone. Sungguh sukacita yang luar biasa kita masih bisa beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Saya percaya firman Tuhan yang sebentar lagi kita dengarkan pasti akan memberkati kita semua. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk membagi info-info gereja selama seminggu ke depan. Mari datang ke hadirat Tuhan dan mengalami lawatannya dalam Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander setiap hari Kamis pukul 7 malam live on Instagram and YouTube.
Bible Study bersama Pastor Carsten Mark di minggu ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus pukul 7 malam. Yuk sama-sama belajar dasar doktrin kekristenan dalam seri Bible Study yang terbaru. Jangan lewatkan ya di IGTV New Life Indonesia. Gembala kita, Pastor Irwan Alexander, akan kembali melayani kita minggu depan, tentunya dengan pengajaran firman Tuhan yang selalu memberkati kita. So, jangan lewatkan ya, hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube New Life Indonesia. Jangan lewatkan Vision Building Night pada hari Jumat tanggal 3 September jam 7 malam live di channel YouTube New Life Indonesia. Acara ini terbuka untuk seluruh jemaat tanpa memerlukan registrasi. Mari bersama-sama memuji dan menyembah serta melihat update perkembangan New Life Ballroom di Ciputra World. Nah ini nih acara yang pastinya sangat bermanfaat untuk para parents. Yes, New Life Church Parenting Talk bersama Ibu Adisti Ambar Pratiwi akan diadakan pada tanggal 17 September hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam. Segera registrasikan diri Anda ya. Doa pagi bersama Pastor Irwan Alexander akan diadakan tiap hari Sabtu pukul 8 pagi live on Instagram and YouTube channel New Life Indonesia. Hai Alive! Jangan lupa tiap Sabtu jam 4 sore kita semua bersama-sama beribadah ya. Nah, minggu ini kita akan bertemu via Zoom. So, don't miss out. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, ibadah New Life Kids minggu depan akan diadakan via YouTube. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa DM langsung ke Instagram @newlifekids.indonesia atau menghubungi nomor gereja yang tertera. Dan bagi Anda yang baru pertama kali join ibadah New Life Church atau jemaat yang memerlukan bantuan doa, Anda bisa bergabung di prayer room dan akan ada tim pendoa yang mendoakan Anda melalui breakout room yang terpisah melalui Zoom. Prayer room bisa Anda akses setelah ibadah selesai hingga pukul 12 siang. Hai Church, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan bacakan satu ayat dari Amsal yang ketiga, ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya percaya jika kita bisa memberi hari ini, semata-mata karena Tuhan terlebih dahulu memberi kepada kita. Mari sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Anda bisa transfer maupun scan QR Code yang tertera di layar kaca. Anda bisa pause video ini sejenak untuk mempersiapkan. Jika sudah, mari kita arahkan kedua tangan untuk berdoa bagi persembahan. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan sehingga kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang kami lakukan ini semuanya baik di mata-Mu Tuhan, dan apa yang kami berbuat semuanya adalah kehendak-Mu. In Jesus' name we pray, Amen. Dan bagi jemaat yang ingin mengembalikan persembahan persepuluhan, Anda juga dapat memberikannya melalui rekening gereja yang tertera. Church, sebuah anugerah yang besar. Di masa pandemi seperti ini kita tetap bisa melanjutkan pembangunan New Life Ballroom di Ciputra World. Berikut adalah progres pembangunan dari hall kita. Check it out. Oke, Church, saatnya kita memberikan persembahan pembangunan. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, mari kita siapkan.
Anda bisa transfer maupun scan QR Code yang tertera di layar. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau berkati tangan-tangan yang menabur. Tuhan, Kau berikan mereka kemampuan, Kau berikan mereka sukacita, Kau berikan mereka berkat-berkat yang melebih-lebih segalanya Tuhan. Kami percaya Kau jadikan mereka saluran berkat-Mu untuk menjadi dampak bagi sekeliling dan juga bagi rumah Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk progres pembangunan rumah-Mu ini Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray, amen. And now, are you excited to hear the word of God, church? Saya yakin Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Wahyu Pramudia dari GKI Ngagel Surabaya. Mari siapkan hati kita and enjoy the sermon. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk berteduh sejenak dari semua kesibukan kami, mendengarkan firman-Mu dibacakan dan diuraikan artinya. Berbicaralah kepada kami. Mari Roh Kudus celikkan hati dan pikiran kami, agar kami bukan saja mengerti, tetapi hidup kami diubah oleh apa yang kami mengerti. Pakailah hamba-Mu yang berbicara agar ia bisa menyampaikan firman Tuhan dengan cara yang sederhana dan mudah untuk dimengerti. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin membacakan dari 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat 12 hingga ayat yang ke-18. 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 18. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seandainya pada saat ini ada mesin waktu yang bisa membuat kita menghadirkan satu orang anggota jemaat mula-mula, jemaat zaman Kisah Para Rasul atau jemaat zaman Korintus untuk hadir kemudian di tempat ini, pada saat ini, pada jam ini, kira-kira apa yang akan mengejutkan ia sebagai anggota gereja? Bayangkan misalnya orangnya sudah hadir di sebelah saya, saudara-saudara, dan saya mengajaknya karena ini hari Minggu untuk pergi ke gereja. Ayo kita pergi ke gereja bro. Dan anggota gereja mula-mula itu pasti akan bertanya, apa maksudnya pergi ke gereja? Kita ini adalah gereja bukan? Kita mau pergi kemana? Barangkali kalau kemudian saya berhasil mengajaknya untuk menjelaskan bahwa kita pergi beribadah ke gedung gereja, dia duduk di sebelah saya mengikuti rangkaian ibadah yang ada, dan begitu ibadah itu selesai, lalu saya berkata kepadanya, ayo kita pulang bro, kita ke mall. Barangkali yang akan mengagetkan dia adalah, jadi kita selesai hanya dengan mendengarkan khotbah dan bernyanyi. Di mana aspek persekutuannya? Di mana aspek fellowship-nya satu dengan yang lain? Bukankah itu yang membuat gereja menjadi gereja? Bukan hanya duduk dan diam, tetapi juga berinteraksi antara sesama saudara seiman? Kok langsung pulang? Barangkali kalau kemudian dia duduk bersama dengan saya di sebelah saya dan mendengarkan pemimpin ibadah berkata, oh ibadah minggu ini selesai, sampai jumpa minggu yang akan datang. Barangkali pada saat yang bersamaan dia juga bertanya, jadi hanya seminggu sekali kita berkumpul, lalu hari-hari yang lain kita ngapain sebagai seorang saudara seiman?
Saudara-saudara, betul, saya yakin akan ada banyak pertanyaan ketika anggota gereja mula-mula itu ribuan tahun yang lalu tahu-tahu misalnya hadir dan mengikuti rangkaian ibadah seperti pada saat ini dan sekarang ini. Saya tidak hendak mengatakan bahwa gereja masa lalu itu sempurna. Mereka bergumul dengan banyak hal, mereka bergumul dengan banyak kelemahan dan keterbatasan. Tetapi secara hakiki ada beberapa catatan penting tentang kehidupan gereja mula-mula yang harus kita renungkan ulang, yang harus kita refleksikan agar kita mengerti mengapa pada saat ini kita berhimpun sebagai satu gereja dan apa yang menjadi bagian kita di dalam himpunan bernama gereja itu. Karena itu mari kita menengok saudara-saudara apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada kita tentang gereja dan peranan kita di dalamnya. Yang pertama-tama saudara-saudara, gereja adalah tempat di mana Roh Kudus itu bekerja mempersatukan orang-orang yang berbeda. Mari kita cermati dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara-saudara, penegasan ini terasa biasa bagi kita pada saat ini. Ribuan tahun yang lalu setelah gereja itu berdiri. Namun pada saat itu saudara-saudara, penegasan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Sebab dalam satu roh oleh pekerjaan Roh Kudus, kita semua baik Yahudi maupun Yunani, dua kelompok yang waktu itu tidak bisa dibilang akur dan baik-baik saja, mewakili orang dengan interest yang berbeda, maupun orang merdeka atau budak, ini bicara tentang strata sosial yang berbeda, ada yang tinggi dan yang rendah, telah dibaptis dan diberi minum dari satu roh. Ya, itulah gereja saudara-saudara, tempat di mana orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda itu, Yahudi, Yunani, orang merdeka ataupun budak, mengalami sebuah pengalaman rohani yang sama. Mereka dibaptis, dimasukkan menjadi anggota tubuh Kristus dan diberi minum dari satu roh. Frase diberi minum dari satu roh hendak menegaskan bahwa gereja komunitas orang percaya itu hidup dari satu sumber yang sama, yaitu Roh Kudus yang mempertobatkan, Roh Kudus yang kemudian menghimpunkan orang-orang yang berbeda ini sebagai bagian dari tubuh Kristus di dunia. Ya, roh itu saudara-saudara telah bekerja mempersatukan orang-orang yang berbeda dengan pengalaman yang sama. Dengan pengalaman pertobatan yang sama, dengan pengalaman di mana mereka merasakan Roh Kudus telah menjamah dan mempersatukan hidup mereka. Identitas yang baru itu telah melekat pada diri mereka. Mereka bukan lagi orang Yahudi, bukan lagi orang Yunani, bukan lagi budak, bukan lagi orang merdeka. Tetapi mereka dihimpunkan menjadi gereja, umat yang telah ditebus Kristus dengan darahnya. Ada satu pengalaman pertobatan yang mereka rasakan sama. Pengalaman pertobatan dan itu membentuk identitas mereka. Ada satu sumber kehidupan yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan itu yang mempersatukan mereka di tengah semua perbedaan yang ada. Ada satu pengalaman rohani yang sama yang mengikat mereka sebagai sebuah komunitas di tengah masyarakat yang biasanya terpisah karena perbedaan etnis, suku, maupun status sosial. Roh Kudus telah mempersatukan dan memberikan pengalaman yang sama lewat pertobatan dan lewat kehidupan yang dianugerahkannya. Satu pengalaman yang sama mengikat semua anggota gereja. Saudara-saudara, suatu kali saya ada di dalam perjalanan keluar pulau, saudara-saudara. Dan di perjalanan itu saya harus naik sebuah kapal besar, yang di kapal itu walaupun Anda udah beli tiket, Anda akan menemukan tempat duduk Anda bisa diduduki orang lain.
Dan sembari Anda ribut dengan orang lain karena nomor tiketnya sama, muncul orang ketiga dan keempat yang juga pegang nomor tiket yang sama, tempat duduk yang sama. Dan biasanya saudara-saudara yang menguasai tempat itu adalah yang mayoritas. Yang minoritas seperti saya tersingkir, nggak bisa mendapatkan tempat yang nyaman walaupun saya udah pegang tiketnya. Nah, ketika saya sedang duduk di pojokan, di tempat yang kurang nyaman, yang seharusnya saya tempati nyaman, tiba-tiba ada orang yang menegur saya dan mengajak saya bicara. Kamu bukan orang sini ya? Saya mengangguk. Dari mana? Saya bilang dari Semarang. Dia kaget saudara-saudara lalu berkata, Semarangnya mana? Lalu saya menyebutkan lokasi tempat tinggal saya. Lebih terkejut lagi dia berkata, kamu jadi tinggal di situ? Saya dulu juga pernah tinggal di situ antara tahun sekian sampai sekian. Lalu mengapa kamu jauh-jauh ke pulau ini? Saya bilang saya melakukan kegiatan kemanusiaan di situ. Lalu setengah berbisik dia berkata begini, enggak dapat tempat ya di dalamnya. Karena kamu sama-sama orang Semarang seperti saya. SD-mu pasti di SD ini kan? Saya mengangguk. SMP-mu pasti juga di sini kan? Saya mengangguk. Yuk, sebagai sesama orang Semarang, saya kasih kamu tempat yang baik. Saya kenal kapten kapalnya. Maka dia mengajak saya, saudara-saudara, meninggalkan kerumunan banyak orang itu, meninggalkan tempat di mana seharusnya saya duduk yang lumayan nyaman itu, bertemu dengan kapten kapal dan saya mendapatkan tempat yang jauh lebih baik. Dan dia berkata, udah di sini aja, solidaritas sesama pendatang. Daripada kamu gak mendapatkan hak kamu dapatkan yang lebih baik sama-sama orang Semarang. Saudara-saudara, pernahkah Anda mengalami keistimewaan karena ada orang yang memperlakukan Anda karena kesamaan tertentu? Sama-sama orang Semarang, sama-sama satu alumni sekolahan, sama-sama satu perguruan tinggi. Pengalaman yang sama itu membentuk sebuah identitas yang kuat kan. Dan di dalam identitas itu Anda cenderung akan saling menolong, akan saling melengkapi, akan saling memberikan karena pernah ada pengalaman yang sama. Lihat organisasi-organisasi itu saudara-saudara, sesama penghobi sepeda, sesama penghobi kuliner, sesama penghobi tertentu yang akan saling bertukar informasi, menguatkan identitas itu dan saling menolong. Gereja lebih daripada ikatan yang dibentuk oleh manusia. Gereja lebih dari ikatan yang didasarkan pada hobi manusia. Gereja lebih dari ikatan yang didasarkan pada keinginan dan kehendak manusia. Gereja adalah sebuah ikatan yang sangat kuat. Dibentuk oleh Roh Kudus, terjadi karena pengorbanan Kristus, dan pengalaman pertobatan yang sama itu mempersatukan kita. Dan roh yang sama itu menolong kita untuk hidup sebagai murid-murid Kristus, walaupun latar belakang kita berbeda. Bayangkan, kalau ikatan kesamaan hobi bisa membuat orang berkorban demi komunitasnya. Ikatan persamaan asal daerah bisa membuat orang berkorban bagi daerahnya. Ikatan persamaan latar belakang sekolah bisa membuat orang memberi kepada sekolah itu karena pengalaman yang dialami. Apalagi ini sebuah pengalaman rohani, sebuah pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bukankah ikatan pengalaman yang sama itu seharusnya mendorong kita untuk berkontribusi bagi gereja, bagi tubuh Kristus. Karena kita semua telah merasakan anugerahnya yang besar itu, keselamatan yang tidak mungkin kita beli dengan darah kita, roh yang menjadikan kita satu di tengah segala perbedaan yang kita miliki. Pengalaman dilahirkan kembali, pengalaman pertobatan, pengalaman merasakan jamaahan Roh Kudus itu akan mempersatukan kita sebagai sebuah gereja dan menjadi wajar di dalam kesatuan itu kita memberi sesuatu, kita berkontribusi bukan?
Karena kita semua telah mengalami hal yang sama. Saudara-saudara, gereja yang pertama, ia adalah tempat di mana Roh Kudus telah bekerja mempersatukan orang-orang yang berbeda menjadi satu tubuh Kristus. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita cermati apa yang tertera di dalam ayat yang ke-18 dari pasal 12. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara, gereja bukan hanya tempat di mana Roh Kudus itu telah mempersatukan kita dengan pengalaman yang sama. Tetapi gereja adalah tempat di mana Roh Kudus yang sama juga ingin bekerja memakai setiap kita untuk melakukan pekerjaan rohani. Perhatikan kembali ayat ini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh yang seperti yang dikehendakinya. Jadi gereja ini dilihat sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Dan tiap orang yang unik, tiap orang yang berbeda itu seperti bagian tubuh kita, saudara-saudara. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang bisa melakukan penciuman, ada yang bisa mendengar. Dan keunikan ini, keberbedaan ini adalah suatu tempat yang kata Alkitab dikehendaki oleh Tuhan. Berarti ketika seseorang menjadi bagian dari gereja, Tuhan itu tahu ada sesuatu yang bisa dikontribusikan bagi tubuh Kristus. Berarti ketika seseorang dilahirkan kembali, diberi minum dari satu roh itu, dengan pengalaman rohani itu, Tuhan menempatkan dia dengan satu peran yang hanya dia bisa lakukan di situ. Karena itu gereja memanggil orang dari berbagai latar belakang untuk kemudian mengerjakan sesuatu seperti yang Allah telah percayakan kepada mereka. Berbeda fungsi di dalam tubuh Kristus, bukan untuk berkompetisi, bukan untuk saling mempersalahkan satu dengan yang lain, tetapi berbeda fungsi karena banyak hal memang harus dikerjakan di dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Dan kita tidak boleh, saudara-saudara, kehilangan satu gambar besar ini. Bahwa roh yang sama mempertobatkan kita, menjadikan kita satu di dalam Kristus dengan berbagai peran yang berbeda. Berbeda bukan berarti lebih baik dari yang lain. Berbeda bukan berarti saling berkompetisi. Berbeda untuk saling memperlengkapi. Gambaran besar ini tidak boleh lepas dari benak kita. Sepulang dari sebuah perjalanan di luar negeri, saya membawakan kepada anak saya satu kotak isinya puzzle. Puzzle yang ribuan keping, ratusan atau ribuan keping. Pokoknya banyak sekali kepingnya. Dan yang seperti itu lebih mudah didapatkan di luar daripada di Indonesia. Jadi ketika kotak itu dibuka, maka saya menemukan anak saya berjuang untuk melihat satu keping dan kemudian ngira-ngira tempatnya di mana. Karena walaupun berbeda, tempatnya agak mirip-mirip juga, bukan? Kadang ia berhasil meletakkan, kadang dia merasa ini tidak pas. Kadang ini mirip tetapi ini bukan tempatnya, ini harus geser ke sini. Dan kadang dia frustasi lalu menaruh keping itu lalu berkata, susah Pak, nggak bisa dikerjain. Angel Pak, ratusan lagi belum selesai. Lalu saya berkata kepadanya, nah ada cara mudah untuk melakukannya. Cara mudahnya adalah kamu taruh gambar aslinya, gambar besarnya di depanmu. Selalu ingat gambar besar itu. Lalu kamu ambil kepingmu dan kamu bisa ngira-ngira kepingmu ini di bagian yang mana dari gambar besar itu. Kanan atas, kanan bawah, kiri atas,
Kamu harus selalu lihat gambar besar itu agar kamu tahu pasalmu tempatnya di mana. Dan begitu tempatnya di situ, dia tidak bisa digantikan yang lain. Dia tidak bisa menempati posisi yang lain. Begitu anak saya mendengar penjelasan saya, dia tersenyum. Makin jelas, Pak. Gampang, Pak. Yang ini warnanya mendekati gambar besar yang ini, berarti posisinya kira-kira di sini. Makin cepat dia bisa melakukannya, saudara-saudara. Dia bisa menempatkan tiap pasal itu ketika dia melihat gambar besar yang ada di depannya. Saya rasa begitu pula dengan kehidupan bergereja, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat gambar besarnya, ini adalah tubuh Kristus. Dan aku adalah bagian di dalamnya, sesuai dengan tempat yang Tuhan berikan kepadaku. Maka tugasku adalah mengenali keunikan diriku. Apa yang aku bisa kontribusikan sambil aku melihat gambar besar tubuh Kristus itu. Sebagian orang mungkin berkata, Pak, saya tidak punya cukup waktu untuk gereja. Saya mengasihi Kristus, tetapi pekerjaan saya begitu banyak. Kalau begitu barangkali Anda bisa memberi dana dalam jumlah yang cukup besar untuk gereja, bukan? Sebagian mengatakan, Pak, saya punya banyak waktu, tetapi dompet saya tipis. Oke, barangkali bagian Anda bukan memberi uang yang besar, tetapi memberi diri Anda untuk melayani sesuai dengan talenta Anda, bukan? Barangkali ada yang berkata, saya pengen Pak, saya mencintai Kristus, saya mencintai gerejanya, tapi saya juga nggak punya cukup uang, tapi saya juga nggak punya cukup tenaga lagi, ada problem usia, ada problem kesehatan, saya hanya bisa dari rumah, apa yang bisa saya lakukan untuk gereja tubuh Kristus itu? Anda bisa mengambil waktu untuk menjadi pendoa syafaat yang setia, bukan? Lihat gambar besar utuh tubuh Kristus. Lihat diri Anda seperti pasal yang Tuhan tempatkan di satu tempat yang Anda hanya bisa di situ. Dan semua orang menjadi bagian dari gambar besar tubuh Kristus itu. Tidak ada potongan pasal, tidak ada potongan pribadi yang hanya datang untuk duduk menikmati, yang hanya datang untuk merasakan hadirat Allah, yang hanya datang untuk mendapat. Tetapi semua adalah bagian tubuh Kristus yang harus berfungsi, yang harus berada pada tempatnya sesuai dengan karunia yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara, menjadi bagian dari tubuh Kristus berarti kita menyadari roh itu bukan hanya mempersatukan kita dengan satu pengalaman pertobatan dan baptisan yang sama, tetapi Roh Kudus itu ingin memakai kita sesuai dengan tempat kita di tubuhnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di dalam situasi yang tidak ideal di pandemi ini. Saudara, kita bisa terlibat menyaksikan tayangan ibadah seperti sekarang. Itu adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak pernah diminta berhenti sampai di situ. Kita bisa bersekutu di dalam kelompok-kelompok kecil. Dan itulah gereja yang sesungguhnya sebuah komunitas. Walaupun tidak berjumpa dengan langsung, kita juga bisa memberi apa yang kita punya. Sebagian dari kita diberkati Tuhan secara materi, kita bisa memberikannya. Kita juga bisa memberi apa yang kita punya. Sebagian kita punya hati untuk memperhatikan dan merawat jemaat yang lain, kita melakukannya. Tapi tidak boleh ada satu orang pun yang hanya duduk diam, menuntut, protes, melawan, dan tidak memberikan kontribusi yang lain. Padahal sesungguhnya dia adalah seperti satu keping pasal yang punya fungsi yang sangat spesifik di dalam tubuh Tuhan. Kalau ada satu tidak ada pada tempatnya,
Ada yang lain tidak mau terlibat. Yang lain tidak mau berperan. Maka gambar pasal itu tidak akan lengkap. Karena ada yang tidak pada tempatnya. Saudara-saudara, itulah hakikat gereja dan peran kita. Dia adalah tubuh Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita punya tempat yang khusus di dalamnya. Kita diikat dengan pengalaman pertobatan yang sama. Tetapi kita diminta terlibat sesuai dengan keunikan kita. Agar sungguh tubuhnya itu, yaitu gereja, bisa bergerak dengan dinamis. Terus memberitakan Injil, bahkan di masa yang sukar ini. Di mana peran Anda di dalam gereja ini? Mengapa Kristus menghimpunkan Anda di gereja ini? Apa yang ingin Anda sumbangkan, kontribusikan bagi kehidupan gereja ini? Itulah pertanyaan yang harus Anda jawab dengan sebuah komitmen dan keterlibatan. Dengan tindakan yang konkret memberkati tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, masa pandemi ini seringkali mengubah kami untuk menjadi penikmat-penikmat ibadah dan berhenti di situ. Kami lupa bahwa kami punya pengalaman yang sama, yaitu mengalami pertobatan, mengalami karya Roh Kudus, dan dihimpunkan di dalam satu jemaat. Kami lupa di dalam satu jemaat itu ada banyak peran dan ada peran yang khusus yang bisa kami mainkan. Dan biarkan kami bukan hanya menjadi penikmat-penikmat ibadah, tetapi kami berperan seperti apa yang kami bisa. Kami yang diberi kelebihan materi, biarlah kami persembahkan dengan sukarela dan sukacita. Kami yang punya lebih banyak waktu untuk melayani, biarlah kami lakukan sesuai dengan talenta kami. Kami yang ingin terlibat namun kami punya keterbatasan fisik, biarlah kami menjadi pendoa syafaat bagi gereja kami di tempat ini. Apapun ya Tuhan, ajar kami untuk melakukan bagian kami. Sebab kami tidak pernah dipanggil untuk menjadi penikmat-penikmat ibadah. Kami dipanggil untuk memberi kontribusi yang konkret bagi gerejamu di tempat ini. Dan pakailah kami. Kami yang telah ditebus dan disucikan oleh darah-Mu. Kami yang punya karakteristik yang khusus untuk dipersembahkan kepadamu. Ini hidup kami. Ubahkan kami dari penikmat ibadah menjadi pemberi kontribusi bagi gereja di tempat ini. Dan kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih Bapa yang sempurna, cinta dan pengorbanan Kristus yang telah melahirbarukan kami. Sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.